Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang kefarduan wudhu atau rukun-rukun wudhu yang jumlahnya ada 6 ya. Sekarang ini kita masuk di rukun wudhu yang ketiga ya. Yang ini itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Maka apabila orang yang berwudu tersebut tidak memiliki kedua siku, maka yang diiktibar atau disamakan kadarnya ya. Yang diiktibar adalah kira-kira dari kedua siku tersebut ya. Dihitung kira-kira dari kedua siku tersebut. Caranya disamakan dengan orang yang ukuran tangannya sama ya. Ukuran tangannya sama dan punya siku, berarti disamakan dengan orang tersebut ya. Ini juga sama apabila orang yang berwudu itu memiliki siku tapi sikunya tidak pada tempat semestinya, maka juga sama utubira qadruhuma ya. Disamakan dengan keumuman orang yang ukuran tangannya sama dengan orang tersebut, dengan orang yang berwudu tersebut ya. Seperti itu. Wa yajibu ghuslu ma alal yadaini min sa'rin wasil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira. Sini. Saya ulangi. Wa yajibu ghuslu ma alal yadaini min sya'rin wasil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira. Dan wajib membasuh apa-apa yang ada di tangan, baik dari rambut, uci-uci, terus kemudian jari-jari yang lebih dan kuku meskipun kukunya panjang ya. Ini rambut ada di tangan, meskipun rambutnya tebal tetap harus dibasuh sampai bawahnya. Kemudian ada uci-uci itu apa ya? Daging tumbuh ya. Silatin daging tumbuh itu juga harus dibasuh sekira daging tumbuh itu kalau tangannya bergerak dia ikut bergerak ya. Maka harus dibasuh. Kemudian juga harus dibasuh adalah jari-jari yang lebih, semisal memiliki jari-jari 6, meskipun tempat jari-jarinya itu tidak pada semestinya ya, tetap harus dibasuh. Dan juga harus membasuh adhafira, kuku, meskipun kukunya panjang, ini semuanya harus dibasuh ya. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u usulal ma'i ilaihi. Wajib juga menghilangkan sesuatu yang ada di bawah kuku, baik dari kotoran yang mencegah sampainya air kepada anggota yang ada di bawah kuku tersebut. Apa-apa yang ada di bawah kuku, kotoran-kotoran di bawah kuku itu wajib dibersihkan, sehingga nanti airnya bisa sampai kepada anggota yang ada di bawah kuku. Tapi dalam hal ini itu sebenarnya kalau dalam Fathul Mu'in ya, itu ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengampuni tidak apa-apa, khusus untuk orang-orang seperti orang yang di sawah gitu ya, yang
pekerjaan sehari-harinya itu pasti kukunya kotor. Itu kalau disuruh menghilangkan terus kan berat. Itu diampuni menurut sebagian ulama seperti Imam Ghazali, Imam Baghawi, itu tidak apa-apa ya. Lanjut, warrabi'u mashubatir roksi. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian rambut kepala. Min zakarin au unsa au khunsa, semua ya, baik laki-laki, perempuan ataupun banci, semuanya ini harus mengusap sebagian kepalanya ketika wudhu. Meskipun yang diusap itu adalah rambut kepala yang wajib dibasuh ketika membasuh wajah. Tadi kan pada materi sebelumnya itu kan ketika membasuh wajah harus mengikutkan rambut kepala, kemudian leher dan dagu, ya kan. Nah, meskipun di sini yang dibasuh, yang diusap itu adalah rambut kepala, itu enggak apa-apa, tetap cukup ya. Au mashu ba'di sya'rin fi hadir roksi, ataupun mengusap sebagian rambut yang masih ada di dalam batas kepala. Meskipun sebagian rambut itu cuma satu helai, itu sudah cukup menurut Syafi'iyah. Nah, maksud daripada rambut yang ada di batasan kepala itu sampai mana saja. Semisal rambutnya panjang sampai perut, itu boleh semua apa enggak? Tentunya enggak boleh semua ya, enggak masuk itu yang panjang itu. Batasan rambut yang ada di batasan kepala itu adalah kita lihat dari arah rambut itu ya. Kalau seandainya arah depan, arah poni, ubun-ubun itu kalau ditarik ke depan batasannya sampai ke dagu, itu namanya masih berada di batasan kepala. Untuk yang selebihnya itu enggak cukup ya, enggak bisa ngusap untuk selebihnya. Kalau untuk yang pinggir kanan kiri itu kita ambil dari atas kepala, tengah-tengah, ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri, itu batasnya sampai sampai pundak, Untuk yang selebihnya pundak itu sudah keluar dari batasan kepala ya. Kalau panjang sampai melebihi pundak. Kalau untuk yang bagian belakang itu mulai tengah-tengah kepala yang arah ke belakang itu, kalau ditarik ke belakang batasannya sampai tengkuk. Nah, itu berarti masih berada di batasan kepala, rambut yang ada di batasan kepala. Untuk selebihnya itu sudah tidak masuk di rambut batasan kepala ya. Lanjut, wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi. Tangan ini tidak harus digunakan untuk mengusap. Oh, salah. Mengusap kepala ini tidak harus menggunakan tangan. Tidak wajib menggunakan tangan. Menggunakan selain tangan bisa. Ini kan. Bal yajuzu bi khirqatin wa wiriha. Tapi boleh mengusap kepala itu menggunakan kain atau selain kain ya. Selain kain seperti menggunakan kayu atau apa saja ya. Yang penting suci. Walau ghusala ra'sahu badala mashiha jaza. Walau ghusala ra'sahu badala mashiha jaza. Apabila orang yang berwudu tersebut membasuh kepalanya sebagai ganti dari mengusapnya, maka boleh ya. Boleh bahkan lebih, karena tujuan daripada mengusap itu kan adalah membasahi kepala ya, memberikan basah-basah kepada kepala.
Nah, sedangkan membasuh ini sudah bisa memberikan basah-basah kepala, bahkan lebih ya. Walau wadoa yadahu walau wadoa yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Apabila orang yang berwudu tersebut hanya meletakkan tangannya di kepala, diletakkan saja tangannya yang basah, diletakkan, dan tidak menggerakkan tangan tersebut atau tidak menggeser, maka sudah cukup ya. Cukup. Masih sama seperti tadi, karena tujuannya yang penting membasahi. Ditaruh itu kan sudah basah, diletakkan itu, misalkan tangannya basah-basah diletakkan, pasti rambutnya sudah basah. Wal khamisu ghuslur rijlaini wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Kemudian kefarduan wudu yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki ya. Kedua kaki dibasuh sampai kedua mata kaki. Apabila orang tersebut tidak memiliki mata kaki, maka ya disamakan dengan orang yang memiliki mata kaki, kayak yang tidak memiliki siku tadi. Sama halnya dengan kalau mata kakinya tempatnya tidak semestinya, itu juga disamakan dengan orang yang memiliki mata kaki yang tempatnya semestinya dan ukuran kakinya sama ya, yang ukuran kakinya sama dengan orang tersebut. Membasuh kaki sampai mata kaki ini illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khufaini. Apabila memang orang yang berwudu tersebut tidak memakai dua muzah ya. Tidak memakai dua muzah. Muzah itu semacam sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi kaki hingga mata kaki ya. Kalau memakai muzah gimana? Fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khufaini au ghuslur rijlaini. Apabila orang yang berwudu tersebut menggunakan khuf, menggunakan dua muzah, maka kewajibannya ada dua, boleh memilih salah satu. Maka wajib baginya mashul khufaini, mengusap dua muzah tersebut, au ghuslur rijlaini, atau membasuh kedua kaki. Berarti kalau membasuh kedua kaki ini muzahnya dilepas. Kalau mengusap dua muzah berarti tidak dilepas, asalkan memenuhi syarat-syarat penggunaan dua muzah sebagaimana nanti pada pasalnya kita jelaskan ya. Itu. Sedangkan membasuh kedua kaki ini lebih baik dibandingkan mengusap muzah ya. Wa yajibu ghuslu ma alaihima. Wajib juga membasuh apa-apa yang ada pada kaki yang wajib dibasuh tadi. Apa-apa. Min sa'rin wasilatin wa usbu'in zaidatin. Dari rambut ya. Kemudian silatin, uci-uci atau daging tumbuh ya. Terus jari-jari yang lebih, misal kakinya ada jari-jarinya lebih dari 5, itu semuanya wajib dibasuh ya. Rambut meskipun rambutnya tawabal wajib dibasuh ya. Kama sabaqo fil yadaini, sebagaimana keterangan yang telah lewat dalam masalah kedua tangan, membasuh kedua tangan itu kan sama ya. Di sana harus membasuh rambut, daging tumbuh, jari-jari yang lebih juga sama. Di sini juga sebenarnya sama, harus membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku ya. Di kaki pun sama, cuma di sini nggak dicantumin ya. Terakhir
ini terakhir dari kefarduan wudu ya. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma'il wajhi alladzi dzakarnahu fi adil furudi. Rukun atau kefarduan wudu yang keenam adalah tartib, harus urut di dalam wudu. Dalam wudu harus urut sesuai urutan keterangan yang telah kami tuturkan ya di dalam mengurutkan kefarduan tadi. Berarti harus urut. Yang pertama adalah membasuh muka disertai dengan niat, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap rambut kepala, dan membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah urut ya. Itu harus urut ya. Falau nasiya at-tartiba lam yakfi. Apabila orang yang berwudu lupa tartib, maka tidak cukup ya. Tidak cukup wudunya kalau enggak dibenahi ya. Tidak cukup atau tidak sah untuk basuhan-basuhan yang tidak tartib itu ya. Yang tidak tartib. Misal habis membasuh muka langsung mengusap kepala. Nah ini berarti mengusap kepalanya ini tidak sah. Berarti dia harus mengulangi membasuh kedua tangan. Tidak mengulangi membasuh muka enggak masalah ya. Harus mengulangi kedua tangan karena membasuh mukanya sah. Gitu ya. Kalau diteruskan ya enggak sah wudunya. Membasuh muka, habis itu mengusap kepala, setelah itu baru membasuh tangan, kaki. Nah, maka kalau enggak dibenahi ya wudunya enggak sah. Walau ghusala arba'atun a'do'ahu daf'atan wahidatan bi'idhnihi irtafa'a hadasu wajihihi faqon. Nah, apabila ada 4 orang yang membasuh anggota wudunya seseorang, orang lain, anggota wudu kan ada 4 ya. Ada wajah, tangan, terus kepala, kaki gitu kan. Ada 4 orang membasuh anggota wudu orang lain ya. Daf'atan wahidatan. Membasuhnya ini sekaligus bareng. 4 orang itu bareng. Biiznihi, dengan adanya izin dari orang tersebut, orang yang dibasuh ya. Maka irtafa'a hadasu wajhihi faqat. Maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Kenapa kok yang hilang hanya hadas wajahnya saja? Karena membasuhnya bareng. Kaki, tangan, kepala, sama wajah ini bareng. Kalau bareng berarti kan enggak tartib. Sedangkan yang pertama kali harus dibasuh itu kan muka. Berarti yang sah hanya muka. Itu ya. Ini juga sama kalau seandainya dibalik ya. Dibalik yang dibasuh tangan dulu, kemudian baru muka. Maka tangannya enggak sah, mukanya sah gitu. Asalkan ketika membasuh muka niat ya. Kalau membasuh muka enggak niat ya sama aja, enggak ada yang sah. Karena harus dibarengi dengan niat ketika membasuh muka. Ya, meskipun lengkap membasuh kaki, kemudian membasuh kepala, membasuh tangan, membasuh muka, dibalik kayak begitu, itu juga sama, yang hilang hanya hadas wajahnya saja karena enggak tartib, malah kebalik ya. Asalkan ketika membasuh mukanya niat. Ketika membasuh mukanya niat. Kalau niatnya pas basuh kaki ya enggak sah. Ya. Mungkin pembahasan kefarduan wudu ini sudah habis. Kita cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.